mentang-mentang sekarang Bang Dimas masih muda. Oke, ini siapa lagi yang mau nanya? Ibu boleh? Oh, ibu. Cuma sehat jalan, ibadah jalan. STM. STMJ. Apa STMJ? Gimana kira-kiranya kalau suami yang suka marah-marah? Bu, PKH cair. Langsung. Masih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebuah syukur kepada Allah, hari ini kita masih diberikan kuasa walafiat, diberi banyak umur, diberi banyak Islam penting, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini di Masyarakat Darussalam bersama guru kita Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Juga sama ibu sekalian. Ibu gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Yang tersehat tuh ya. Yang tersehat nomor satu. Lagi spesial hari ini bersama saya di Masjid di Masjid Al Darussalam bersama pasang tamu baru kita bersama. Kita akan bahas tentang ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya, juga ketakwaan pada pemerintah. Untuk kualitasnya langsung aja kita bisa Ustaz dipersanakan Ustaz. Harus ingat kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masa kembalinya itu nggak nunggu ntar tua. Betul. Jangan mentang-mentang sekarang Bang Dimas masih muda, ntar aja gitu. Ntar aja. Nah, makanya kiatnya yang ketiga, kita harus tahu kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak nunggu tua, nggak nunggu sakit dulu, tapi itu udah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tahu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan masa kembalinya itu memang tidak diketahui alias dirahasiakan, maka bergiatlah, bergegaslah kita menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Luar biasa Pak Ustaz, masya pencerahannya. Bu, masih semangat? Tadi kita Pak Ustaz, jadi untuk meraih ketakwaan yang pertama kita harus tahu asal kita dari mana Ibu ya. Kita dari Allah. Yang kedua, apa tujuan kita Ya. untuk ibadah kepada Allah. Yang ketiga, kita kembali Akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, masya Allah, pencerahannya Pak Ustaz. Mungkin ini dari Ibu ada yang mau bertanya, boleh banget, silakan Ibu. Pertanyaan tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentang ketaatan kita atas pemerintahan kita. Betul. Yang mau bertanya boleh sebelah kanan. Mang Dimas ke sono. Oh, ke siap. Barangkali kalau sama yang ganteng mau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ya. Tadi kata Pak Ustadz kita harus taat kepada aturan pemerintah ya. Pemerintah yang mana, yang gimana, terus kalau kita pemerintah yang zalim gimana gitu. Oh, iya. Baik. Udah, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan Ibu siapa? Ibu Nyai. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat luar biasa dari Ibu Nyai Arum. Tadi pertanyaannya, kenapa kita harus taat kepada pemerintah dan pemerintahan yang mana? Dan insya Allah tadi sebetulnya sudah sedikit disinggung, kita harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, wa ulil amri, dan taatilah pemerintahan. Pemerintahan yang mana? Pemerintahan yang adil. Tentunya pemerintahan yang adil, pemerintahan yang bisa membawa kepada masyarakatnya
untuk bukan hanya kemakmuran saja, bukan hanya kedamaian saja, tapi pemerintahan yang bisa membawa masyarakatnya ke arah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ke arah keimanan, ke arah ibadah. Insya Allah kalau memang pemerintahannya itu adil, pemerintahannya itu bijaksana, dan kebijakan atau aturan-aturannya pun tidak terlalu berbenturan dengan aturan syara, nah disitulah kita wajib mentaati aturan pemerintah. Dan apabila aturan pemerintah atau kebijakan pemerintah itu sendiri memang berbenturan dengan aturan syara, contoh, masyarakat desa Sukamakmur, yuk kita dangdutan, apakah itu harus ditaati? Kakak, pemerintah desa Sukamakmur wayahna vaksin, nah itu kan untuk kebaikan, untuk kesehatan, untuk menjaga ikhtiar kita, untuk supaya diri kita itu dijauhkan dari virus corona. Itu kebaikan bukan? Kebaikan. Maka kita harus mentaati aturan pemerintah. Posyandu yang punya balita, sok silahkan ditimbang. Kebaikan bukan? Kebaikan. Ibu-ibu ngantri PKH di depan, oh itu mah kagak usah ditanya lagi, langsung ngantri. Bu posyandu entar, bu vaksin entar, bu PKH cair, langsung bondong-bondong, sampai penuh di sono di toko ade. Padahal tidak boleh seperti itu. Aturan pemerintah yang senangnya, yang kurang senangnya harus kita taati, asal dengan catatan tidak berbenturan dengan aturan syariat Islam. Kenapa? Karena kita orang Islam. Mungkin itu saja. Masya Allah. Sudah jelas Ibu ya? Ada yang mau nanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dong Pak Ustadz. Boleh. Gimana kira-kiranya kalau suami yang suka marah-marah? Itu saya mewakili ibu-ibu. Emang suami suka marah-marah? Enggak sih, ini mewakili ibu-ibu aja. Oh, mewakili. Cuman gimana itu kalau suami sering marah-marah? Harus bagaimana? Apa termasuk orang yang takwa apa bukan gitu ya? Ya. Sekian, segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ada yang nanya, gimana Ustaz kalau suami suka marah-marah Pak Ustaz? Suami Suka marah-marah terus ke istrinya. Oh iya. Tuh gimana tuh Pak Ustaz? Oh, iya. Mesti ditaatin nggak tuh? Boleh. Siap. Pertama harus ditaatin apakah tidak? Yang kedua, termasuk orang yang takwa apakah bukan? Oh, gitu. Itu mungkin pertanyaannya seperti itu. Termasuk orang yang takwa apakah bukan kalau suami suka marah-marah? Ya, boleh, siap. Pertanyaan yang cakep, yang sangat luar biasa. Perwakilan dari ibu-ibu ya, bukan suami Ibu Dewi, bukan. Tapi perwakilan dari ibu-ibu katanya suaminya suka marah-marah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang benar. Nah, di sini ada termasuk juga, ini suami kita gimana? Pagi marah, tibang kopi telat dikit aja marah, betul nggak? Diseduhin kopi telat dikit 5 menit juga kagak, 1 menit telat, kopi lama banget sih, marah. Sarapan telat, marah. Baju setrikaannya kurang rapi dikit aja ada yang kusut, marah mulu suami kita. Nah, pertama ada pertanyaan tadi, taati apa tidak, taati atau jangan suami yang seperti itu, dan suami itu sendiri termasuk orang yang takwa apakah bukan? Jangan dulu jawab.
dendam eta kesalahan kita. Bu yang jawab itu dendam banget sama suaminya, ya Allah. Tadi pagi suaminya marah, ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan suaminya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi suami yang soleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama, suami yang seperti itu mau tukang marah, mau kagak, kalau untuk taat urusan taat kepada suami, ini pada ibu-ibu taati. Selagi perintah suami itu tidak melanggar, tetap tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya, tetap harus kita taati. Cuman kalau marah dikit mah nggak masalah, marah-marah juga nggak masalah. Wong sholatnya belang bentong juga tetap aja harus diikuti, harus ditaati selagi perintahnya tidak melanggar aturan syara. Tetap sama, itu kan pimpinan kita di dalam rumah tangga, tetap kita harus taat dengan pimpinan kita, tapi perintahnya itu perintah yang memang sesuai dengan aturan syariat Islam. Kalau suaminya nyuruh dangdutan, mah sono joget, mumpung ada yang hajatan nyawer sono, mah geonnya dikit, seksian dikit geonnya, nggak usah diikutin kalau yang begitu ya. Nah, termasuk orang yang takwa apa bukan? Tadi kan sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Kalau memang suami kita pagi-pagi mah gimana sih, ini kopi pelat banget, marah mulu. Kalau marah-marah mulu terus ucapannya itu enggak diatur, marah-marah terus ucapannya semau gua, ucapannya gimana dewek aja. Nah, suami itu harus ditaati, cuman berarti suami bukan kategori orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena suami kita masih senang marah-marah. Mudah-mudahan kita doakan suami yang suka marah-marah, suka yang berkata-kata yang kurang baik, mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, ini siapa lagi yang mau nanya? Ibu-ibu boleh? Oh, Satu ibu, pertanyaan silakan lagi. Ibu, nih luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, gimana ibadah saya? Semaksiat jalan, ibadah jalan, ngaji jalan, gimana itu? Termasuk orang yang takwa apa enggak? Gitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi nanya Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Sholat jalan, ngaji jalan, tapi maksiat juga jalan juga Pak Ustadz. Oh, luar biasa pertanyaannya ya. Gimana itu? Berarti STM STMJ. apa STMJ? Oh, pinter ya ibu-ibu ya. STMJ segala macam ya, sholat terus maksiat Jalan. ya Allah ya Rabbana. Coba. Sholat terus maksiat ya jalan. Bagaimana itu? Itu bikin bingung malaikat Pak Ustadz biasanya. Bikin bingung malaikat, bingung. Bingung. Itu nanti akan dicatatnya di akhir. Nah, gimana orang itu STMJ? Waduh, sholat terus maksiat ya jalan. Sholat terus maksiat jalan. Percuma katanya ngaji juga, percuma sholat juga, percuma sholat juga, percuma ngaji juga. Bring ke sini, bring ke sono, mudar mandir ke sini, mudar mandir ke sono. Majlis sini didatengin, majlis sono datengin, percuma maksiat mulu. Ngaji iya, maksiat iya. Nah, di situ kita banyak perbandingan ya. Gak usah dipermasalahkan sebetulnya.
Bukan berarti nggak masalah, tetap bermasalah, tapi jangan terlalu dipermasalahkan. Jangan sampai itu menjadikan hilangnya kiat kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hilangnya, kurangnya kiat teman kita, kawan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau udah diomongin ngaji jalan, maksiat jalan, pasti kagak ngaji lagi. Udah kasih aja, kasih semangat. Cuma termasuk orang yang takwa apa tidak? Itu memang kata Allah dan Rasulnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, kalau kita bertakwa itu takwa kepada Allah dan Rasulnya, jalankan sholat. Nah, yang tadi juga kan sholatnya dirikan sholat. Nah, makanya akli ini sholat, bukan laksanakan sholat, bukan if'alus sholat. Akli ini sholat, bukan if'alis sholat. Dirikanlah sholat. Kenapa? Kalau if'alis sholat, jalankan sholat. Tapi kalau dirikan sholat itu maknanya lain. Artinya dirikan sholat, kita sholat. Setelah sholat, di luar sholat pun kita harus berakhlak seperti sholat. Nah, di situ kita sholat. Di dalam kita mengerjakan sholat, di dalam kita melaksanakan sholat, kita ngomong yang kagak bener tidak? Ngomong yang bener-bener rapi. Karena memang omongannya itu memang bener diatur. Omongannya bagus-bagus, semuanya doa dan ayat Al-Quran. Nah, di luar sholat pun harus seperti itu. Tidak mengerjakan apa-apa, tidak mengerjakan kemaksiatan, bahkan tidak makan, tidak minum di dalam waktu sholat. Nah, apalagi maksiat. Nah, makanya di luar sholat pun kita harus benar-benar jaga. Itu akli sholat itu jaga. Walaupun bukan lagi melaksanakan sholat, walaupun tidak dalam waktu melaksanakan sholat, alias di luar sholat, maka kita tetap harus menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kita lagi sholat saja. Dan termasuk orang yang takwa apakah tidak? Termasuk orang yang takwa, termasuk cuma takwanya tanda kutip belum sempurna kalau memang takwanya dibarengi dengan maksiat. Khawatir nanti kalau kita sholat jalan, maksiat jalan, khawatir di penghujung hayat kita, na'udzubillahi min dzalik, kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Coba kalau kita mati, kita dalam keadaan maksiat kepada Allah, rugi enggak? Kita minta meninggalnya itu, matinya itu husnul khotimah dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, maka yang masih STMJ tolong diperbaiki. Kalau yang masih STMJ diperbaiki, dan kalau memang pikirannya itu, hati dan pikirannya terlalu banyak dengan kemaksiatan, maka itu juga harus diperbaiki. Ucapannya harus diperbaiki, karena orang yang takwa itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya menunaikan zakat, tapi ucapannya itu pula itu benar-benar dibaguskan atau diperbaiki atau dijaga dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Mungkin itu saja. Terakhir, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan Allah kabulkan. Mudah-mudahan yang masih suaminya sering suka marah-marah, Allah berikan taufik dan hidayah. Marah-marahnya dihilangkan. Mudah-mudahan yang masih suaminya merengkel jahe, koret ya. Nah, itu korek kan biang daripada keributan. Mudah-mudahan menjadi baik, punya duit 1 juta kasih semuanya, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan rezeki yang barokah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang bekerja, ibu-ibu yang punya bisnis, baik di bisnis perdagangan maupun di bidang jasa termasuk jasa di sini, alhamdulillah ada Ibu Dewi ya, Dewi Decoration. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya suaminya yang di bisnis, yang jadi bos pasir, semuanya mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi PNS mudah-mudahan jadi PNS yang berkah,
dan mudah-mudahan dicepatkan naik pangkatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terutama mudah-mudahan kita semuanya diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana ya Ghafur warhamna ya Rahim. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa auladina wa zawjatina wa dzurriyyatina wa amwalina wa jama'atina wa kulla syai'in a'taitana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana minka bil khair wa khtim lana bis salamah wa khtim lana bis sa'adah wa khtim lana bil ibadah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari awal sampai selesai secara penyiar ini. Assalamualaikum Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Juga ibu semua, terima kasih banyak ibu. Ibu semoga saya selalu dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Akhir kata saya nanti sama Ustaz Tamu. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makmur Jawawi, Ketua MUI Desa Sukamakmur, mengucapkan selamat dan sukses untuk channel YouTube Dimas Sakti. Harapan saya mudah-mudahan kedepannya makin semangat lagi untuk membuat konten-konten dakwah yang bermanfaat untuk umat. Karena konten dakwah itu sangat membantu sekali untuk dakwah para asatid-asatid. Mudah-mudahan lebih semangat lagi. Selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.